Tidak ada definisi resmi mengenai dosa-dosa negara terhadap rakyatnya. Tetapi istilah ini sering digunakan oleh masyarakat sipil, aktivis, dan media untuk menggambarkan serangkaian kebijakan, tindakan, atau kelalaian pemerintah yang berdampak negatif pada warga negara. Berdasarkan berbagai laporan dan kajian berikut adalah beberapa hal yang sering dikategorikan sebagai dosa atau kesalahan pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya. 1. Pelanggaran HAM berat di masa lalu. Meskipun pemerintah telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat, penyelesaian secara yudisial dan pemulihan korban masih menjadi tantangan. Contoh kasus yang diakui oleh Presiden Joko Widodo. Pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Pada Januari 2023 yang meliputi peristiwa 1965, 1966, penembakan misterius Petrus 1982, 1985, peristiwa Talang Sari 1989, tragedi Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 1998, 1999, kerusuhan Mei 1998, 2. Korupsi yang merajalela. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah. Korupsi secara sistemik telah menggerogoti berbagai sektor, mengakibatkan kerugian finansial negara dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan. Dampak utamanya adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Mahalnya pelayanan publik, korupsi menciptakan biaya ekonomi tinggi yang membebani masyarakat. Menurunnya kepercayaan publik, tindakan korupsi yang masif menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum. 3. Ketidakadilan hukum. Sistem peradilan yang timpang menciptakan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Kasus-kasus yang menjadi sorotan meliputi intervensi politik dan korupsi. Kedua hal ini dianggap sebagai penyebab utama lemahnya penegakan hukum. Manipulasi hukum. Masyarakat yang memiliki kekuasaan dan uang terkadang dapat memanipulasi hukum untuk keuntungan mereka, sementara rakyat kecil mudah dikorbankan. 4. Perampasan ruang hidup dan sumber daya alam. Berbagai proyek pembangunan atas nama kepentingan umum seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal. Contohnya, penggusuran paksa. Ini sering terjadi dengan dalih pembangunan seperti kasus di Rempang, Kampung Pulo, dan Dago Elos. Eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan yang tidak ramah lingkungan seperti yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat sekitar. 5. Pelemahan demokrasi. Beberapa pihak menganggap bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pelemahan institusi demokrasi. Hal ini diindikasikan oleh pembajakan legislasi, munculnya undang-undang yang dianggap merugikan rakyat seperti UU Cipta Kerja, dianggap sebagai pembajakan proses legislasi, memudarnya demokrasi, dominasi oligarki, dan polarisasi politik yang tajam dituding merusak tatanan sosial. 6. Diskriminasi dan impunitas. Masih terjadi kasus kekerasan, persekusi, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas termasuk minoritas etnis, agama, dan gender. Selain itu,
impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM terus menjadi masalah. Penting untuk diingat, istilah dosa-dosa Indonesia merupakan kritik yang mencerminkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Penyelesaiannya masalah-masalah ini memerlukan upaya serius dan terstruktur dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.